Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Sosial dan Budaya Dasar yang beranggotakan Intan Mastura dan Fetty Melani akan menjelaskan manusia dan kebudayaan. Arti luas kebudayaan. Secara etimologi, kebudayaan berasal dari kata budaya yang dalam bahasa Sanskerta yaitu budyo, yang berarti akal budi. Sinonimnya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, kata kultur sendiri berasal dari kata Latin colere dengan kata calo yang berarti mengerjakan tanah, mengolah tanah atau memelihara ladang dan memelihara hewan ternak. Maka dapat disimpulkan arti kebudayaan secara etimologi adalah suatu hasil dari budidaya atau daya cipta, karya, karsa, pikiran, dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan ataupun yang disebut peradaban mengandung pengertian luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan pembawaan lainnya yang dipengaruhi dari anggota masyarakat. Menurut Prof. Dr. Konjoroningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia yang belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alarm yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Dan menurut arkeolog R. Sumakno, kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan. Ciri-ciri kebudayaan yaitu budaya bersifat selektif, yaitu mempresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, etnosentrik, yaitu menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain. Yang keempat, budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang kelima, budaya unsur saling berkaitan. Yang keenam, budaya bukan bawaan tetapi dipelajari. Yang ketujuh, budaya berdasarkan simbol. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Kebahasaan merupakan suatu pengucapan elok pada bentuk elemen tradisi yang bisa membuat guna perantara utama untuk manusia untuk dapat melanjutkan atau mengadaptasikan tradisi. Ada dua jenis versi bahasa, yaitu bahasa ucapan serta bahasa tulisan. Yang kedua, metode pengetahuan. Metode pengetahuan ini membahas ke ilmu pembelajaran terkait situasi alam di wilayah orang, serta perilaku sifat peralatan yang dipakainya. Metode pengetahuan ini mencakupi bagian pengetahuan terkait alam di sekelilingnya, flora serta fauna, waktu, ruang, serta lingkaran, watak, serta adab dengan orang-orang sebagai lainnya. Yang ketiga, sistem masyarakat atau organisasi sosial merupakan organisasi kerakyatan, yakni memberinya merasa kebersamaan dengan sesamanya. Struktur kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi persatuan, asosiasi, serta perhimpunan, metode kenegaraan, sistem persatuan hidup, dan perkumpulan. Yang keempat, metode peralatan dan hidup serta teknologi. Total semua teknik yang dimiliki sekelompok orang tersusun dari semua cara melakukannya, serta berbuat. Perihal ini berkenaan dengan perkumpulan serta pemrosesan resep mentah guna dibentuk suatu media kerja, pakaian, alat transportasi, serta kebutuhan lainnya. Layaknya
benda material. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup, yaitu semua daya rakyat untuk mendapatkan barang serta jasa yang diinginkan. Sistem mata penghidupan atau sistem ekonomi yang berupa pemburuan serta mengumpulkan makanan, bertani, peternakan, dan bisnis. Yang keenam, sistem religi diartikan yaitu suatu mekanisme yang teratur antara keyakinan serta praktek keagamaan yang berkaitan bersama hal-hal suci serta tak terkira oleh akal. Ilmu kesenian. Kesenian dapat dimaknai berupa semua keinginan manusia pada keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari penglihatan imajinasi yang dapat menyumbangkan kebahagiaan mental untuk manusia. Secara garis besar, kita bisa mampu memetakan rupa seni dalam 3 jenis, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Wujud kebudayaan ada 3. Yang pertama, gagasan. Persepsi merupakan suatu pola pemikiran. Pola pemikiran yang tercipta dari kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak. Bentuk adat istiadat ini berada pada alarm pendidikan masyarakat. Persepsi masyarakat pada apa yang terlihat serta diamati juga dijalani pada kehidupan sehari-hari. Andai ide itu dituliskan dalam tulisan, maka bentuk ideal suatu tradisi terletak di dalam tulisan yang telah ditulis. Misalnya yaitu bahwa masyarakat daerah terpencil atau masyarakat desa masih mempercayai perkara yang sifatnya paranormal, serta meyakini nyatanya benda keramat dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas yakni perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh rakyat. Keaktifan masyarakat terbentuk pada mekanisme tatanan sistem sosial, sebab itu orang-orang saling berhubungan serta beraktivitas bersama orang-orang lainnya sejalan dengan adat istiadat serta kebiasaan. Kegiatan bersifat substansial yang hanya diamati serta disebarluaskan. Yang terakhir, hasil budaya. Hasil budaya adalah suatu warisan yang merupakan hasil karya cipta benda atau fisik. Hasil budaya bersifat paling faktual di antara 2 wujud yang lainnya. Hal demikian dikarenakan adanya persepsi yang dituangkan pada pekerjaan sehari-hari dapat dibentuk suatu pengaruh atau perolehan yang dapat dinikmati, dimengerti, serta didukung. Hubungan antara manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah. Terlihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi kehidupan. Keterkaitan itu disebabkan apabila kita berbicara masalah manusia dengan kebudayaannya. Demikian pula jika berbicara masalah kebudayaan, persoalannya akan dihadapkan dengan masyarakat dan anggotanya, yaitu manusia yang terhimpun di dalamnya maupun interaksi antar kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang menunjukkan keeratan antara individu, masyarakat, dan budaya adalah masyarakat sekumpulan individu di mana tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Pemisahan ketiga pengertian tersebut hanyalah secara teoritis dan untuk kepentingan analisis, sebab dalam kenyataannya sukar untuk dipisah-pisahkan. Dalam kaitannya ini Selo Sumarjan sebagaimana diikuti Surjono Sukanto menyatakan bahwa hubungan dialektis antara manusia dan kebudayaan. Dialektika di sini berasal dari dialog komunikasi sehari-hari. Ada pendapat dilontarkan ke hadapan publik, kemudian muncul tantangan terhadap pendapat baru. Kedua posisi yang saling bertentangan ini didamaikan dengan sebuah pendapat yang lebih lengkap. Dari fenomena dialog ini dapat dilihat 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis di sini dimaksudkan sebagai pendapat awal tersebut. Antitesis yakni lawan atau oposisinya, sedangkan sintesis merupakan pendamaian dari kedua baik tesis dan antitesis. Dalam sintesis ini terjadi peniadaan dan pembatalan baik itu tesis dan antitesis. Keduanya menjadi tidak berlaku lagi. Dapat dikatakan pula kedua hal tersebut disimpan dan diangkat ke taraf yang lebih tinggi. Tentunya kebenaran baik dalam tesis dan antitesis masih dipertahankan dalam kacamata Hegel. Proses ini disebut sebagai Aufgehoben. Dialektika
estetika sendiri sudah dikenal dalam pemikiran Fichte. Bagi Fichte, seluruh isi dunia adalah sama dengan isi kesadarannya. Dalam sistem filsafatnya, Hegel memperdalam pengertian Fichte, melainkan Aufgehoben. Kata Jerman ini mengandung 3 arti, yaitu A. mengesampingkan, B. merawat, menyimpan, jadi tidak ditiadakan, melainkan dirawat dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi atau dipelihara. Yang C. ditempatkan pada dataran yang lebih tinggi, di mana keduanya, tesis dan antitesis, tidak lagi berfungsi sebagai lawan yang. Tahap proses dialektis. Tahap ini ada 3, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama, eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Melalui ini, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia. Yang kedua, objektivasi, yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dengan demikian, masyarakat dengan segala pranata sosialnya akan mempengaruhi bahkan membentuk perilaku manusia. Yang ketiga, internalisasi, yaitu proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dia dapat hidup dengan baik, sehingga manusia menjadi kenyataan yang. Faktor penyebab etnosentrisme dan relativisme budaya. Etnosentrisme sendiri adalah sikap ataupun pandangan yang berbangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Sedangkan relativisme budaya adalah tidak dibenarkan adanya anggapan bahwa kebudayaan itu ada yang lebih tinggi atau lebih baik, dan ada yang lebih rendah atau buruk. Hal ini karena tidak ada suatu ukuran yang paling tepat yang dapat digunakan untuk menilai tinggi rendahnya kebudayaan yang ada, sehingga apa yang paling bijaksana adalah mengaitkan atau memakai ukuran-ukuran nilai yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Faktornya ada budaya politik dan budaya pluralitas bangsa Indonesia. Budaya politik yang ada pada masyarakat cenderung tradisional dan rasional dan tidak rasional. Budaya politik semacam ini sangat subjektif dan penuh ikatan emosional dan ikatan primordial yang cenderung menguasai masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam politik serta mementingkan kepentingan mereka sendiri, mulai dari suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, pluralitas bangsa Indonesia. Banyaknya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia menyebabkan berbagai persoalan sosial dan konflik bisa muncul dengan mudah. Setiap suku, agama, ras, dan golongan